Didoakan oleh Rasulullah, Pak. Didoakan oleh Rasulullah, dan doa Rasulullah ini makbul, terkabul, Pak. Dua-duanya menjadi orang kaya, baik Utsman maupun Sa'labah. Dan dua-duanya adalah sahabat Nabi yang soleh. Mereka ini dekat dengan Nabi, selalu mendukung dan berjamaah sholat dengan Nabi, dan bertemu langsung dengan Nabi. Jadi memang murabbinya, gurunya itu adalah Rasulullah. Namun akan berbeda ceritanya pada akhirnya. Apa yang terjadi dengan Utsman, apa yang terjadi dengan Sa'labah. Dua-duanya menjadi kaya. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Utsman itu di dalam salah satu hadis adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Dan meninggal dalam keadaan triliuner, Pak, kekayaannya. Hampir, kalau dirupiahkan, hampir 2,5 triliun kekayaan Utsman waktu dia meninggal. Berbeda yang terjadi dengan Sa'labah, Pak. Sa'labah justru dengan kekayaannya, dia akhirnya meninggalkan sholat. Dia akhirnya membayar zakat, zakatnya nggak diterima lagi sama Abu Bakar. Bahkan nggak mau bayar zakat, Pak. Saking sibuknya dia mengurus hartanya, akhirnya dia meninggalkan sholat. Ini akhir dari dua orang yang dititipkan amanah harta oleh Allah, namun disikapi dengan hal yang berbeda. Bapak Ibu, begitu besarnya efek dari harta, selevel Sa'labah yang orang soleh sekalipun bisa berubah. Namun, harta itu juga bisa membuat orang lebih baik, seperti Utsman, yang dengan hartanya, dia menjadi orang yang dijamin masuk surga. Jadi ada dua orang, dikasih harta yang sama, kaya, banyak uang, namun disikapi dengan hal yang berbeda, dan berakhir dengan yang berbeda pula. Maka Bapak Ibu, hal ini menjadi dasar bagi kita untuk mengenal harta dengan baik. Supaya kita bisa jadi Utsman. Tidak jadi Sa'labah, Pak. Bapak Ibu, kalau tiba-tiba Allah besok ngasih uang kita 50 miliar contohnya, Pak. Langsung gitu ya, masuk ke rekening. Banyak mungkin yang akan berubah dengan kita, Pak. Gaya kita berubah, mulai nganggap remeh, rendah orang lain gitu ya. Banyak efek-efek dari harta yang akan terjadi dengan kita, dengan catatan kalau kita tidak mengenal harta dengan baik. Baik Bapak Ibu, apa yang membuat Sa'labah seperti ini? Ini yang kita bahas, Pak. Dan apa yang membuat Utsman dijamin masuk surga? Ini yang kita bahas sampai akhir nanti. Oke, Bapak Ibu semua, harta itu dalam salah satu hadis qudsi, itu satu-satunya yang kita punya, yang akan ditanya dua kali, Pak. Satu, nanti di akhirat. Satu, dari mana dapat? Dua, kemana dipakai? Dua, satu-satunya yang ditanya dua kali itu cuma harta, Pak. Kalau ilmu enggak, masa muda enggak, yang lain-lain enggak. Tapi kalau harta itu ditanyanya dua. Maka harta ini, Pak, ada harta ini itu perlu tahu kita, Pak, bagaimana masuknya, innya, bagaimana cara kita dapat harta. Kemudian yang kedua, bagaimana prosesnya, bagaimana kita mengelola harta yang ada sekarang ini. Dan yang terakhir adalah outnya, bagaimana cara kita membelanjakan harta, Pak. Tiga hal ini, Bapak Ibu, itu dipengaruhi oleh pertama, cara pandang kita terhadap harta. Yang kedua, iman kita, faith. Kalau perspektif kita, Pak, dan faith kita tidak tepat terhadap harta, bisa kita pastikan, Pak, cara kita mencari harta, cara kita mengelola harta, dan cara kita membelanjakan harta pasti akan jadi masalah, Pak.
Ini saya kasih bocoran. Kenapa Sa'labah tadi akhirnya meninggalkan sholat dan tidak mau bayar zakat, Pak? Karena perspektifnya, bukan karena imannya, karena perspektif. Sa'labah bilang gini, jadi Rasulullah waktu itu menyuruh amil zakat, Pak, pada waktu itu, meminta atau memungut zakat kepada Sa'labah. Sa'labah nggak mau ngasih, Pak. Apa kata Sa'labah? Harta ini hasil jerih payah saya. Itu yang dipahami oleh Sa'labah tentang harta dia. Berarti Sa'labah melihat perspektif dia terhadap harta, Bapak Ibu, bahwasanya harta yang dia dapatkan itu hasil jerih payah dia. Nah, nanti kita akan lihat apakah benar harta yang kita miliki, baik sedikit, sedang, ataupun banyak itu, benar-benar hasil upaya kita. Benar-benar karena kerja keras kita. Nanti akan kita lihat, Pak. Ada dalil-dalilnya, nanti kita bandingkan juga. Jadi inilah Bapak Ibu yang mempengaruhi cara kita mendapatkan harta, mengelola harta, dan membelanjakan harta. Yaitu cara pandang kita terhadap harta dan keimanan kita terhadap harta. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebelum kita lihat bagaimana kita menyikapi harta Bapak Ibu, kita perlu tahu Pak, ada pepatah yang mengatakan kita harus selalu mengenal dan tahu tentang sesuatu. Jadi kalau kita nggak kenal dengan harta Pak, dia bisa berbahaya bagi kita. Maka kita perlu tahu dulu dan perlu kenal dengan dia. Dengan cara apa yang pertama? Dengan kita cari tahu dia ini jenis makhluk seperti apa sih gitu ya Pak ya. Jadi harta ini makhluk Allah Bapak Ibu yang sama kayak kita nih, punya sifat dan karakter. Manusia tuh punya sifat dan karakter, Pak. Dalam Al-Quran manusia tuh pelupa gitu, Pak ya. Suka mubazir. Nah, itu sifat-sifat manusia, Pak. Lemah. Itu sifat yang Allah kasih terhadap makhluk yang namanya manusia. Harta, dia juga punya sifat. Punya karakter, Pak. Dan karakter serta sifat itu ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran, Pak. Hari ini kita inventaris satu-satu apa aja sifat-sifat harta itu. Sehingga kita kenal, Pak, dengan dia. Al-mal, kalau dalam bahasa Arab, harta itu di, dibahasakan dengan istilah al-mal, Pak. Dari kata mal yang berarti condong. Yang pertama itu, Pak. Jadi bahasa Arabnya mal itu dalam Al-Quran itu mengindikasikan kita condong kepada dia. Ini terbukti, Pak. Kecondongan kita terhadap harta itu bisa dibuktikan. Saya pastikan tidak ada di antara kita yang tidak senang punya HP yang lebih baik. Punya iPhone 15 Pro Max dibanding HP biasa saja mungkin akan lebih senang. Lebih senang Pak ya, belum tentu bisa, tapi senangnya itu Pak. Saya jamin di antara kita semua di sini pasti senang punya rumah yang luas, bagus. Dibanding rumah yang tipe 36 contohnya. Sempit dan tidak menarik. Siapapun manusianya pasti condong dengan harta. Pak. Mau ustadz, mau kiai, mau preman, mau orang biasa-biasa saja, mau presiden, mau rakyat biasa, sifat alamiah kecondongan terhadap harta itu ada pasti. Itu sudah diinstal oleh Allah dalam diri kita, Pak. Itu sifat harta yang pertama, Pak. Kita akan condong kepada dia. Yang kedua, ini yang saya highlight, yang saya kotak-kotakin merah ini. Yang kedua, itu menyenangkan. Al-mal itu juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia. Ada pepatah orang Padang namanya, Pak. Condong mato kanan rancak katanya. Condong salero kanan lama. Itu artinya apa, Pak? Mata itu senang ngelihat yang bagus-bagus, makan itu senangnya yang enak-enak. Nah, itu bahasa Indonesianya begitu. Kebetulan saya orang Padang, Mbak, sekalian perkenalan. Jadi, Bapak Ibu, adalah alamiah kalau kita menyenangi harta. Karena memang dia disifatin begitu oleh Allah. Sesuatu yang buat kita condong dan sesuatu yang membuat kita seneng. Seneng gitu, Pak. Bapak Ibu kalau punya contoh kalau ada yang hobi motoran gitu, Pak ya. Itu seneng gitu ngelihat motornya dimodif, dibersihin, atau yang punya mobil, ada impiannya pasti mobil ini impian saya, motor ini impian saya gitu, Pak ya. Itu dirawat ya karena membuat kita seneng. Nah, itu sifat harta, Pak. Sifat harta ini. Nggak ada sekolahnya dan nggak ada ijazahnya, ya, Pak ya.
Tapi tahu-tahu udah seneng aja kita dengan hal-hal begitu. Karena itu adalah sifat alamiah harta. Ulama Hanafiyah, Pak, itu mengartikan harta itu apa? Ini definisi harta dulu, Pak ya. Segala yang diminati. Ini sesuatu yang kita minatin, Pak. Manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan. Atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Kalau jumhur ulama atau mayoritas ulama itu mengartikan harta itu apa, Pak? Nah, ini pengertiannya yang penting, Pak. Segala sesuatu yang mempunyai nilai, Pak. Ingat, Pak, nilai. Nanti akan berbeda nilai dengan materi. Itu dua hal yang berbeda nanti. Nanti di akhir akan ketahuan bedanya apa. Jadi kalau menurut ulama, harta itu adalah, almal itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Nah, ini adalah definisi har harta. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Bagaimana kata Al-Quran tentang harta, Pak? Di dalam Al-Quran, harta itu gimana sih menurut Al-Quran? Yang paling menarik itu ada di dalam surat Al-Adiyat ayat 8, Pak. Wa innahu bil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya ia sangat teguh dalam kecintaannya terhadap harta. Ini sifat harta yang pertama, Pak. Cinta. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan jatuh cinta. Mungkin, Pak ya. Kalau kita cinta itu, Pak, itu anggaplah kita jatuh cinta sama seseorang ya. Eh, Jangankan ketemu dia, Pak. Lewat depan rumahnya saja tuh udah seneng banget gitu ya. Waktu-waktu sekolah dulu, waktu SMP gitu ya. Waktu SMA. Atau nggak ngelihat orangnya, Pak. Ngelihat tasnya saja itu udah, aduh, seneng banget itu rasanya. Bahagialah pokoknya hari itu, Pak. Itu efek dari cinta, Pak. Efek dari cinta, Pak. Yang kedua, efek dari cinta apa, Pak? Nggak mau pisah kita dengan dia. Pengen deket-deket aja gitu, Pak ya. Pengen deket-deket. Satu, kita ngelihatnya aja udah seneng, apalagi dekat dengan dia. Yang kedua, kita nggak mau pisah, Pak. Pengen deket-deket terus. Itu cinta. Dan Allah sudah dengan terang-terang menjelaskan dalam surat Al-Adiyat ayat 8 ini, sungguh, bahkan pakai sangat teguh dan pakai inna, pakai sungguh, kata Allah, sangat teguh dalam kecintaannya terhadap har harta. Jadi Bapak Ibu, kita ini secara naluriah, secara alami, itu sudah diinstal oleh Allah rasa cinta kepada harta. Jadi kalau orang, Bapak Ibu, nggak mau kehilangan harta, itu wajar. Karena dia cinta sama harta. Kemudian kalau dia pengen ngumpulin-ngumpulin harta, itu alamiah, Pak. Karena memang dibuat begitu. Oke, itu yang sifat harta yang pertama dalam Al-Quran, Pak. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 14, sifat harta yang selanjutnya dikasih tahu oleh Allah adalah dijadikan indah. Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa bayangkan, sudahlah kita jatuh cinta terhadap harta, yang kita cinta itu indah, Pak. Double kan, Pak ya? Sudah cinta, indah pula. Jadi, waduh, cinta aja udah cukup sebenarnya untuk membuat sesuatu itu indah, Pak. Ini sudahlah cinta, indah pula gitu, Pak ya. Ini dalam surat Ali Imran ayat 14. Jadi harta itu kita cintai, yang kedua Allah buat dia indah. Selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya, jadi ini nih kayak baterai, Pak. Ada tarik menariknya. Selanjutnya, Pak, kita ingin ngumpulinnya, tapi kita akan takut kehilangan, Pak. Ini luar biasanya, Pak, godaan harta itu. Kenapa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 268, setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Bapak Ibu takut nggak miskin? Yang ada di Zoom ini. Saya yakin semua kita takut, Pak. Saya pun juga takut miskin, Pak. Itu fitrahnya manusia. Dan itu bisikan setan, Pak. Ayo, kamu jangan nggak mau, Pak, nggak apa, jangan mau kehilangan harta. Kumpulin-kumpulin terus harta itu nanti kamu miskin gitu ya, Pak. Kalau kamu kehilangan pekerjaan nanti kamu miskin gitu. Nah, itu sudah naluriah juga, Pak.
bisikan-bisikan dari setan kepada kita. Sehingga apa nanti? Karena kita takut miskin, efek selanjutnya adalah kita akan kikir, Pak. Nggak, saya nggak mau ngasih, nanti saya kikir gitu, Pak. Jadi ini sudah disifatin oleh Al-Quran, Bapak Ibu, tentang bagaimana harta itu seharusnya. Jadi yang menarik, Pak, Allah menanamkan rasa cinta dan indah kepada harta, sehingga ingin kita milikin. Setan nakut-nakutin, kamu jangan lepasin itu harta, nanti kamu miskin, katanya. Udah kamu kikir aja, katanya kan. Bapak Ibu bayangkan godaannya luar biasa. Satu sisi kita seneng, satu sisi kita takut kehilangan, supaya kita nggak miskin. Dan nggak mau ngasih ke yang lain, kikir akhirnya, gitu Pak ya. Oke, kita lanjut Pak. Apa sifat harta selanjutnya? Dalam Al-Quran Pak. Surat Al-Isra ayat 16 Pak. Yang pertama, surat Al-Isra ayat 16. Mewah, saya hanya fokus ke kata-katanya saja Pak ya. Mewah Pak. Ada keinginan dengan harta itu kita ingin mewah-mewah Pak. Makanya Bapak Ibu jangan heran ya. Ada orang mengoleksi mobil moge gitu. Bahkan ada ustadz yang ngoleksi itu gitu ya. Moge, mobil, mobil sport lah, mobil apalah gitu ya. Itu juga ada dalam Al-Quran. Diisyaratkan hal-hal itu dalam Al-Quran, Pak. Selanjutnya apa? Al-Baqarah ayat 155. Sama dengan setan tadi, Pak. Di samping setan nakut-nakutin kita tentang miskin, setan itu juga, atau Allah juga menyampaikan kepada kita ujian kelaparan, Pak. Makanya kata Allah di sini ini menarik, Pak. Surah Al-Baqarah 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Apa cobaannya, Pak? Dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Jadi kita tuh memang apa ya dengan harta itu benar-benar luar biasa gitu loh Pak. Kita takut miskin, kita diberi cobaan kelaparan gitu Pak. Nah, Quran surat Al-Humazah ayat 1 sampai 3 itu juga bilang sifat harta itu gini Pak. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Bapak Ibu pernah nggak ketemu orang yang kalau ngobrol itu ngobrolin hartanya. Ruko saya udah segini, tanah saya udah di sini, di sana, di sana, di sana gitu, Pak. Atau kita juga ngelihat tersangka koruptor yang hartanya udah banyak, Pak. Itu tanahnya di sana, di sana, di sana, di sana. Ngumpulin-ngumpulin aja, Pak. Padahal kebutuhannya udah nggak perlu lagi. Tapi masih pengen ngumpul-ngumpul, Pak. Bapak Ibu, ada sifat ngumpulkan harta itu ada dalam Al-Quran. Ini surah Al-Muzah 1-3. Cuman hanya pengen ngitung-ngitung aja, Pak. Bukan untuk di gimana-gimana, pengen seneng aja ngitung-ngitung. Duit saya udah segini, bagi hasil dari deposito saya sudah segini, ruko saya udah bertambah di tempat yang strategis. Oh, properti saya udah semakin besar. Ngitung-ngitung gitu aja, Pak. Itu juga satu sifat tentang harta, Pak. Hanya sekedar untuk koleksi lah bahasanya ya, koleksi. Bapak Ibu, kita lanjut. Apa sifat harta selanjutnya adalah, oke, nah ini sifat harta yang tadi sudah kita bahas, Pak. Bapak Ibu bisa lihat nggak? Di satu sisi, Allah ciptakan rasa harta itu indah. Kemudian, kita mencintainya. Sesuatu yang kita minatin, sesuatu yang membuat kita condong, dan sesuatu yang menyenangkan. Ini hal-hal yang menarik, Pak, tentang harta. Sudahlah itu menarik, di satu sisi kita yang merah-merah, itu kita nggak mau hilang, Pak. Diberi rasa takut, Pak. Sehingga kita akan tamak. Yang kedua, kita takut miskin. Yang ketiga, kita dibisikin setan, kamu kikir aja dengan harta. Yang keempat, ayo dong mewah-mewah dengan harta. Selanjutnya Allah kasih cobaan adalah lapar. Bapak Ibu, Bapak Ibu bayangkan. Tadi sudah saya sering bilang. Kalau harta ini sesuatu yang indah dan kita nggak mau pisah dengan dia. Satu sisi kita takut miskin dan takut lapar. Serta tamak dan pengen hidup mewah. Kalau ini saja Pak, tentang harta, hancur Pak dunia ini. Makanya ada yang bilang sebenarnya dunia ini cukup untuk menghidupi semua orang. Allah itu nggak mungkin zolim.
dia menciptakan manusia 8 miliar, pasti Allah siapkan makanannya untuk 8 miliar juga. Tapi faktanya banyak orang miskin, banyak orang kelaparan. Namun dunia ini nggak akan cukup untuk memenuhi keinginan satu orang saja, Pak, yang serakah. Pak, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam diri kita yang ada hanya ini saja, Bapak Ibu, dan banyak yang seperti ini orang, Bapak Ibu akan bisa melihat orang pagi-pagi sudah mencari duit, balik malam ngitung-ngitung duit, ibadah enggak, sedekah males, yang diperbanyak adalah harta. Itu yang terjadi, Pak. Kalau yang ada hanya ini saja. Nah, pertanyaannya, semua sifat-sifat ini, Pak, sifat-sifat harta ini, itu perlu kita seimbangkan. Yang ini nggak seimbang ini, Pak. Hanya satu sisi saja. Kalau nggak kita seimbangkan dengan sisi sebelah kirinya, dipastikan, Pak, kita tenggelam. Ini yang terjadi dengan Sa'labah, Pak. Ini yang terjadi dengan Sa'labah. Sa'labah tergoda dia dengan keindahan harta. Hobi dia menghitung-hitung jumlah kambingnya. Itu sudah disifati oleh Al-Quran, Pak. Menghitung-hitung hartanya, itu hobi, Pak. Akhirnya Sa'labah apa? Kikir, Pak. Dia nggak mau sedekah, nggak mau zakat pada saat Rasulullah nagih zakat. Kikir dia. Kemudian, dia takut miskin. Nggak mau hartanya berkurang. Karena saking cintanya tadi. Ya, itu yang terjadi dengan Sa'labah, Pak. Sehingga akhirnya dia berbeda. Nah, beda dengan Utsman. Utsman dia mainnya sebelah sini, Pak. Sebelah kiri. Ini kita bahas nih yang sebelah kiri. Supaya nggak seperti Sa'labah nih sebelah kanan kita. Sebelah kanan ini berbahaya, Pak. Banyak orang yang sebelah kanan ini, Pak. Sekarang kita ingin bahas di sini, Pak. Ingin bahas ini. Loh, kalau begitu, apakah harta itu jelek, Pak? Ya kalau kayak gitu kita nggak perlu punya harta deh. Atau mungkin ada kampanye ya hidup sederhana saja gitu, Pak ya. Biar nanti hisapnya nanti di akhirat kecil gitu, sedikit. Nah, apakah benar seperti itu, Pak? Kita lihat Al-Quran. Dan bagaimana cara Al-Quran mensifati, kan Allah itu memberikan sifat negatif, sekaligus ada obatnya, Pak. Jadi ada penawarnya terhadap sifat-sifat ini, Pak. Allah siapkan juga dalam Al-Quran penawarnya. Ini dalam surat Al-Qasas, Pak, ya, ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini menarik, Pak, ayatnya. Apa kata Allah dalam surat Al-Qasas ini? Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat. Nah, ini, Pak. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, Pak. Jadi Al-Quran pun tidak ingin kita tidak menikmati dunia. Nah, saya yakin, Pak, salah satu kenikmatan besar di dunia ini adalah punya harta yang lapang. Betul, Bapak Ibu, setuju? Punya rumah yang luas, itu kenikmatan, Pak. Punya mobil yang bagus, yang tidak sering masuk bengkel, itu kenikmatan, Pak. Kalau sering masuk bengkel, susah kita, Pak, sama dia. Sekolah pengen tinggi, ya, Pak, ya. Pengen jalan-jalan ke luar negeri, naik pesawat first class, gitu, Pak. Itu kenikmatan dunia, Pak. Dalam batas tertentu, Allah bahkan jangan kamu lupakan kenikmatan itu. Nah, sehingga kita perlu lihat, Pak, penawar sifat-sifat harta tadi. Supaya kita tidak seperti Sa'labah. Bapak, Ibu, Allah itu luar biasa. Dia tadi memberikan sifat seperti itu kepada harta, tapi di satu sisi Allah memberikan penawarnya. Apa saja, Pak, penawarnya? Yang pertama, dalam surat Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan, Pak. Itu yang saya garis bawahi, underline-nya, itu yang kita highlight, Pak, ya. Tidak berlebih-lebihan, Pak. Ini kunci yang pertama. Jadi mewah, sebenarnya dalam Islam itu bertentangan dengan tidak berlebih-lebihan. Di satu sisi, tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah, Pak. Jadi bahasa Al-Quran itu di tengah-tengah. Nah, ini yang pertama, Pak, ya. Jadi ada juga hadis riwayat Ahmad, Allah akan berikan rahmat kepada seorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan dengan pertengahan. Ini kata kunci yang pertama, Pak. Jadi seberapapun banyaknya harta Bapak Ibu, ya, aset Bapak Ibu di mana-mana, kata kunci yang pertama terhadap harta supaya
tidak terlalu condong dan mencintai harta, itu belanjanya di tengah-tengah. Nggak boleh berlebihan dan nggak boleh kikir. Nggak boleh boros, nggak boleh kikir juga. Selanjutnya, Pak. Dalam surah Al-Anfal ayat 28. Harta itu kata Allah, cobaan. Nah, ini yang pertama, Pak ya, yang kotak yang pertama. Cobaan, Pak. Ingat, Pak, harta itu ujian. Harta itu ujian, cobaan. Salabah, lupa dia. Kalau harta yang banyak itu adalah ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Nah, gitu, Pak. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 41, apa yang Allah inginkan lagi dengan harta? Berjihad, Pak. Jadi berjihadlah dengan harta, kata Allah. Nah, udah yang keberapa ini, Pak ya, sifat harta yang satunya lagi. Yang selanjutnya adalah surah Al-Baqarah ayat 172. Yang saya underline itu adalah baik-baik. Jadi makanlah di antara rezeki yang baik. Jadi harta itu yang kita cari yang baik. Nah, ini sifat-sifat harta yang sisi yang satunya, Pak. Yang pertama tadi di pertengahan belanjanya. Yang kedua, harta itu cobaan. Yang ketiga, kamu harus berjihad dengan harta. Yang keempat, cari yang baik-baik dari harta itu. Selanjutnya, bersyukur. Jadi dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah menginginkan kita bersyukur. Lain syakartum la dan nakum. Nah, siapa yang bersyukur Allah tambah nikmatnya. Jadi harta itu harus kita syukuri. Itu sifat harta kalau Bapak Ibu mau mengimbangi sifat-sifat mencintai, kikir, mubazir tadi Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini yang paling penting, Pak. Surat Yunus ayat 55. Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi, Pak. Nah, Sa'labah merasa kambingnya yang banyak itu, yang berkembang biak sedemikian rupa itu, Pak. Dia ngerasa itu punya dia, makanya nggak mau bayar zakat. Karena ini hasil usaha saya, katanya. Padahal dia lupa, kepunyaan Allah semua itu. Jadi harta-harta kita itu, Pak, semuanya punya Allah. Hanya Allah titipkan kepada kita. Ini harus kita pahamin juga. Nah, sekarang kita definisikan harta itu dari sisi kekayaan, Pak. Ini hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ini menarik, Pak. Tidak ada sedikit pun di antara yang kami punyai, ya ini harta dan penghasilan, benar-benar jadi milikmu. Jadi yang milik kita itu apa sebenarnya, Pak? Gitu ya. Kata hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ini yang pertama adalah makan dan habis digunakan. Makan, Pak, yang kita gunakan atau yang kita pakai, Pak ya. Yang kedua, yang kamu pakai dan kamu tanggalkan. Belanjakan untuk kepentingan sedekah. Jadi ada tiga, Pak. Satu, yang makanan yang kita pakai. Yang kedua, eh, belanja kita untuk kepentingan bersedekah. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya yang milik kita. Jadi yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, dan yang sudah kita sedekahkan. Tiga itu saja, Pak, yang sebenarnya punya kita. Rekening kita uang kita di rekening ya bisa jadi hilang, Pak. Harta kita yang belum kita pakai bisa jadi dicuri orang. Tapi yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, dan yang sudah kita sedekahkan, itulah yang sebenarnya milik kita. Baik, itu yang punya kita sebenarnya, Pak. Yang Allah kasihkan ke kita itu sebenarnya. Terus apa lagi kata Allah ya dalam hadis? Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Ini menarik, Pak. Dalam Islam, definisi kekayaan hati, itu ada istilah namanya qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang kita punya saat ini. Itu, Pak. Itu namanya qanaah. Nah, atau dalam bahasa hadis ini adalah kekayaan hati. Jadi hati yang senantiasa selalu bersyukur dengan apa yang ada, bukan hati yang senantiasa risau dengan apa yang belum dimiliki dan apa yang belum terjadi, apa yang diinginkan. Risau selalu, Pak. Galau selalu terhadap hal yang belum dimiliki, yang belum dipunyai. Padahal kata Allah, kekayaan hati itu adalah, itulah yang sebenarnya kekayaan. Atau dalam operasionalnya bahasanya namanya qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada saat ini. Gitu, Pak ya.
Baik Bapak Ibu. Kemudian saya tertarik dengan statementnya Agim, Pak. Statement Agim ini menarik. Saya tidak ingin kaya, tapi harus kaya, Pak. Itu berbeda. Kalau ingin kaya, Pak, itu definisinya lebih kepada ingin memiliki banyak harta dan menikmati harta itu. Itu ingin kaya. Tapi kalau harus kaya, itu beyond keinginan. Melampaui apa yang kita inginkan. Harus itu terkandung kewajiban di dalamnya. Terkandung rasa tanggung jawab terhadap kekayaan itu. Jadi dengan kekayaan, kita akan banyak melakukan kebaikan, akan banyak menolong orang lain. Seperti yang dilakukan Utsman. Nah, itu Utsman yang tadi itu, Pak. Itu dia kayanya itu karena rasa tanggung jawab tadi. Karena ingin membantu dakwah Islam. Karena ingin membantu orang lain. Makanya umat muslim harus kaya. Supaya bisa beramal soleh yang banyak, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, ini definisi kekayaan ya, yang sebagaimana di dalam Islam. Saya ingin sampaikan miliarder-miliarder Islam, Pak. Ini datanya dari Dr. Yusuf Ibnu Ahmad Al-Qasim, Pak ya, saya ambil. Pertama, Abdurrahman bin Auf, Pak. Ini nilai kekayaannya 6,2 triliun pada saat meninggal. Jenis kekayaannya apa? Uang tunainya 4,9 triliun, 3.000 ekor kambing, 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda. Yang kedua ada namanya Zubair. Zubair ini kekayaannya 3,5 triliun. Utsman bin Affan yang kita bahas tadi, Pak, itu kekayaannya 2,5 triliun pada saat meninggal, Pak. Jadi ini harta warisan mereka, Pak. Pada saat meninggal harta warisannya. Ada Tolha. Tolha itu kekayaannya 542 miliar. Terakhir ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak Ibu, dari 5 orang ini, ya, 5 orang ini, itu ada hadis yang bilang, terlepas hadisnya uh, uh, diperdebatkan, ada yang bilang tidak soheh, tapi pelajarannya adalah 5 orang ini adalah di antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Bapak Ibu bisa bayangkan, inilah doa yang selalu kita bayangkan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia diberi kebaikan, di akhirat diberi kebaikan sama Allah. Di dunia miliarder, triliuner bahkan, di akhirat dijamin masuk surga, Pak. Ternyata doa itu sudah ada bentuknya dengan dalam diri para sahabat, Pak. Dalam diri para sahabat. Ada Abdurrahman bin Auf, Tolha, Zubair, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dijamin masuk surga, Pak. Siapa yang nggak mau seperti ini, gitu, Pak Ibu ya. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu, Pak? Kok tidak menjadi seperti Tolha, gitu, Pak ya? Padahal sama-sama orang kaya, tapi endingnya beda. Gitu. Ini yang terjadi, Pak. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Mereka bukan tidak suka dengan harta sehingga menjauhi harta. Enggak, Pak. Mereka justru punya harta yang sangat banyak. Tapi apa yang dilakukannya dengan harta? Mereka buat seimbang, Pak. Rumus penawarnya ada di sebelah kiri ini, sebelah kiri monitor, Pak ya. Nah, ini yang membuat kita itu berhasil menguasai harta dengan baik, Pak. Ini ada dalam Al-Qur'an tadi. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu, dengan harta, harta itu harus kita gunakan untuk berjihad, menolong agama Allah. Harta itu harus untuk kebaikan. Harta itu bekal ibadah. Harta itu harus kita sedekahkan. Kalau mau belanja terhadap harta harus di pertengahan. Dan harta harus kita anggap itu sebagai ujian. Nggak bisa kita anggap itu punya kita, terus kita pakai seenaknya saja. Nggak bisa, Pak. Karena itu cobaan. Harta itu cobaan. Harta harus ada nilai. Tadi didefinisikan oleh para ulama, harta al-mal itu adalah sesuatu yang punya nilai, Pak. Terus harta itu harus disenantiasa disertai dengan rasa syukur. Kita harus yakini juga harta itu punya Allah. Sehingga kita ini hanya titipannya saja, Pak. Hanya titipannya saja. Dan harus ada kita gunakan untuk manfaat. Bapak Ibu, kalau kita memakai dua-duanya nih ya, ini kan godaan nih, sebelah kanan Bapak Ibu monitor, sebelah kanan monitor ini godaan nih, yang merah sama yang abu-abu tuh itu godaan harta, Pak. Godaan itu penawarnya yang hijau sama yang biru.
Jadi rasa cinta kita terhadap harta, rasa tamak kita terhadap harta, rasa takut miskin dan takut lapar kita, kikir kita, pengen mewah-mewah kita, itu bisa terkontrol dan terkendali Bapak Ibu semua dengan sifat-sifat yang Allah kasihkan juga terhadap harta itu harus bagaimana kita. Harus bersyukur, kemudian harus berjihad dengan harta, kita gunakan untuk kebaikan harta itu. Harus sadar kita harta itu hanya titipan. Sifat dari harta itu hanyalah ujian dari Allah. Kita gunakan harta itu untuk bekal ibadah. Kita pakai ibadah harta itu untuk bersedekah. Dan kita membelanjakan harta itu nggak berlebih-lebihan, Pak. Di pertengahan. Nggak boleh mewah-mewah, nggak boleh kikir. Nah, di pertengahan, Pak. Itu bahasa Al-Quran. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat tadi yang 5 orang itu, Pak. Dan Sa'labah, Pak, itu menghilangkan ini. Sa'labah hanya fokus di satu sisi saja, Pak. Dia lupa sisi yang sebelahnya. Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau yang saya silang ini nggak ada dalam diri orang? Apa yang terjadi, Pak? Kalau yang saya silang itu hilang dalam diri seseorang, Pak. Atau kebanyakan orang di dunia ini, Pak, menghilangkan sisi yang itunya. Sehingga nggak seimbang. Yang ada hanya harta itu dicintai, indah, diminati, condong, menyenangkan. Ini yang terjadi, Pak. Satu orang kaya, Pak, kuasai separuh aset dunia. 1%. Jadi satu orang 1% saja itu menguasai separuh aset di dunia ini, Pak. Ini wujud dari tamak tadi. Selanjutnya apa yang terjadi, Pak? Ini Bapak Ibu lihat yang makanan, ini hampir, ini dari FAO Pak ya datanya, hampir 1 miliar orang di dunia ini Pak, itu mengalami kelaparan. Di satu sisi Pak, sepertiga dari makanan kita itu dibuang-buang. Jadi sampah, dibuang. Bapak Ibu mungkin pernah lihat kalau kita makan di restoran, contoh restoran cepat saji Pak, itu pasti banyak makanan yang nggak habis Pak. Atau di acara-acara pernikahan, itu banyak pasti makanan yang nggak habis Pak. Di satu sisi, hampir 1 miliar orang telah kelaparan Pak. Padahal sepertiga dari makanan yang dibuang-buang ini, Pak, itu bisa untuk 4 kali makan orang miskin, Pak. Yang 1 miliar tadi, 4 kali dia bisa makan dari situ, Pak. Nah, ini juga ada beberapa data yang membuat ketimbangan ekonomi itu semakin lebar, Pak. Terus apa Indonesia, Pak? Indonesia juga sama. Pertumbuhan orang kaya RI tertinggi di dunia. Cetak sejarah harta 50 orang terkaya RI tembus 1.700 triliun. 19 juta penduduk Indonesia masih alami kelaparan, Pak. Kelaparan Indonesia masih level serius. Di Indonesia, kekayaan 4 orang terkaya setara kekayaan 100 juta penduduk termiskin, Pak. Jadi 100 juta penduduk miskin di Indonesia nih, itu asetnya sama dengan 4 orang kaya di Indonesia, Pak. Apa kata Allah? Ini pojok kiri bawah, Pak ya. Ini bisa nggak ya? Ya, masih poinnya. Nah ini. Dan jika kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang bermewah-mewahan dari mereka, sehingga mereka berbuat dosa di negeri itu. Lalu mereka berhak mendapat ketentuan atau azab, dan kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi bermewah-mewahan ini, itu memang sudah menjadi fenomena atau keinginan-keinginan dari manusia. Nah ini data dari Global Hunger Index 2024 Pak ya. Indonesia ada di moderat tingkat kelaparannya. Padahal apa yang nggak ada di Indonesia, Pak ya? Nah, ini juga begitu. Orang miskin di Indonesia ini anak-anaknya banyak. Kalau di sini dikatakan hampir 3 juta. Anak-anak kita itu underweight ya, Pak ya. Dangerously underweight from acute malnutrition. Jadi masih mengalami gizi buruk kalau bahasa kita. Harus sekitar 3 juta anak-anak, Pak, gizi buruk. Selanjutnya, Bapak Ibu, itu kalau yang terjadi tadi adalah kita tidak menggunakan harta itu untuk kebaikan, tidak kita sedekahkan, kemudian hanya fokus kepada supaya tidak miskin, mewah-mewah gitu Pak ya, cintai, ini yang terjadi. Namun sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita nggak semangat mencari harta, Pak, atau tidak kita cintai harta dengan baik, atau kita kita tidak pengen harta contohnya Pak. Apa kata hanya pengen gini aja nih, ini jihad untuk kebaikan bekal ibadah sedekah pertengahan gitu Pak ya. Kalau bahasa sederhananya, kalau bahasa yang lebih populer di masyarakat itu adalah apa istilahnya tuh saya lupa jadi lupa ya.
Hidup bersahaja ya, hidup bersahaja, sama dengan kayak gitulah. Nah, kata Yusuf Qaradawi, Pak, belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat untuk produksi. Jika tidak ada jika bersikap kurang karena sifat kikir dan melampaui batas, maka cepat atau lambat roda produksi niscaya akan terhenti. Selanjutnya, perkembangan bangsa akan terhambat. Jadi, kalau kita terlalu kikir juga terhadap harta, maka akan menghambat perkembangan suatu negara. Ini menurut Sukodowi, Pak. Selanjutnya, menurut Ibnu Khaldun juga begitu. Ekonomi adalah tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam. Jadi, untuk membuat Islam, agama kita ini bisa berkembang dengan lebih baik, itu dibutuhkan kemapanan ekonomi, Pak. Kejayaan Islam sulit dicapai, bahkan tak mungkin diwujudkan. Ini sejarah sirah Rasulullah juga bilang begitu, Pak. Rasulullah tuh dikelilingi oleh orang-orang kaya, Pak. Dimulai dari Khadijah istrinya sendiri, orang paling kaya di Mekah. Nanti di Madinah ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf yang selalu mensupport dakwah-dakwah mereka. Ada Abu Bakar juga seperti itu. Jadi Islam itu berkembang, Bapak Ibu, di zaman Rasul sekalipun itu didukung dengan harta. Nah, sekarang juga begitu, kata Ibnu Khaldun. Selanjutnya, kata Umar bin Khattab adalah, jangan kamu tinggalkan perdagangan. Saya lihat orang-orang asing atau Yahudi telah mulai menguasai perdagangan. Saya takut jika kamu tinggalkan perdagangan, kamu akan tergantung kepada mereka. Ini sebagian besar sudah terjadi dengan kita, Pak. Umat Islam di seluruh dunia tergantung dengan produk-produk non-Muslim. Ya, sehingga kita bisa dikuasai, bahkan bisa diadu domba, bahkan bisa perang saudara, Pak. Itu yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini, khususnya di Timur Tengah, Pak. Karena kelemahan ekonomi kita, kelemahan ekonomi umat Islam. Ini salah satu ulama Islam, ulama Indonesia, mohon maaf, ulama Indonesia yang menyatakan salah satu faktor kemunduran dunia Islam itu karena umat Islam mengabaikan muamalah atau mengabaikan masalah ekonomi atau bisnis, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan kita secara pribadi, secara individu Bapak Ibu, itu punya kuadran ini dunia dan individu, di sini sosial dan akhirat Bapak Ibu ya, akhirat dan sosial. Ini yang pertama, kita akan punya level-level ke sifat kita terhadap harta, Pak. Yang pertama adalah haram, Pak. Haram ini gini, Pak. Bapak punya profesi, ini kan zona negatif, Pak ya. Ini zona negatif nih. Negatif, 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 Pak ya. Zona negatif nih. Di sini yang positif, Pak. Ini yang positif. Kita bisa nilai kita nih ada di posisi mana nanti. Posisi paling tinggi di sini, Pak. Di sini. Ini posisi paling berbahaya di bawah. Kalau yang haram ini begini, Pak. Bapak mendapat uang dari judi online, ya, pendapatannya dari judi online contohnya, atau jualan narkoba, uang itu dipakai untuk foya-foya, Pak. Untuk pergi ke night club. Jadi uang gelap digunakan untuk hal yang gelap juga. Jadi bahasa pasarnya itu uang iblis dimakan setan katanya, Pak. Atau uang setan dimakan iblis. Ini parah, Pak. Ini paling parah. Cara mencari rezekinya haram, cara mengeluarkan rezekinya juga haram. Jadi rezekinya udah haram, dipakai lagi untuk yang haram. Di kuadrat, Pak, haram. Selanjutnya apa, Pak? Sia-sia nih. Ini haram, ini sia-sia. Ini cara mencari rezekinya haram, Pak. Tapi tidak digunakan untuk yang haram. Tapi digunakan hanya untuk kebutuhan saja, kebutuhan hidupnya gitu, Pak ya, dibelanjakan untuk hal-hal yang biasa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tapi cara mencari rezekinya haram. Ini bisa dengan korupsi, bisa dengan menipu gitu Pak ya. Bisa dengan menzolimi orang lain. Nanti rezekinya dipakai untuk kebutuhan keluarganya, untuk sekolah anaknya. Ini sia-sia Pak. Ini sia-sia Pak. Nggak ada nilainya itu Pak. Selanjutnya adalah kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu, cara mencari rezekinya halal, bekerja keras dari pagi sampai sore, nyari rezeki hujan, panas gitu Pak ya. Terus digunakan untuk membiayai sekolah anak gitu Pak ya, membeli makan. Itu saja. Dia nggak bayar zakat, nggak menggunakan untuk sedekah gitu Pak ya. Terus ya hanya sekedar untuk hidup saja. Nyari yang halal untuk hidup saja. Maka ini level yang ketiga Pak, hanya untuk digunakan kebutuhan saja. Selanjutnya apa? Ini dia nyari rezeki, Pak, tapi menunaikan kewajibannya. Salah satunya adalah zakat. Jadi zakatnya dibayarin gitu, Pak ya. Rajin berinfak, suka menolong orang lain, ya, suka ngasih pinjaman juga ke orang lain gitu, Pak ya. Ini orang yang levelnya udah yang keempat, Pak.
Dia udah menggunakan hartanya untuk siswa. Selanjutnya yang terakhir, Pak. Nah, ini yang paling keren, Pak. Hartanya dipakai untuk jihad dan dakwah. Jadi nggak level zakat lagi mainnya, Pak. Mainnya udah ini uang saya dipakai untuk agamanya Allah. Rekening saya ini rekening guru-guru TPA nih semua gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar, ini yang dilakukan oleh Utsman, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar tuh bilang eh, eh, Rasulullah tuh pengen perang, Pak, butuh uang. Abu Bakar bilang apa? Ini ambil uang semua saya, semua harta saya ini ambil. Gitu. Umar bin Khattab hanya separuh. Utsman tadi, Pak, saya cerita di awal, waktu Rasulullah kekurangan harta untuk perang, maka Utsman ngasih sebagian besar hartanya. Ini level paling tinggi, Pak. Jadi kalau konteks kita sekarang, guru-guru ngaji di sekitar tempat tinggal kita itu rekeningnya tuh ada rekening kita tuh rekeningnya mereka, Pak. Kurang lebih begitu loh, Pak. Jadi bukan hanya dapat rezeki terus kita bayar zakat, bayar berinfak, bersedekah tidak. Tapi memang itu udah kita sumbangkan untuk syiar agama Islam. Kita udah harta-harta kita udah dipakai untuk mensyiarkan agamanya Allah. Punya mobil, mobil banyak dipakai untuk kepentingan-kepentingan dakwah. Punya motor, motor banyak dipakai untuk kepentingan-kepentingan agamanya Allah, Pak. Ini level yang paling tinggi, Pak. Level yang paling tinggi. Tapi di level, nah, yang mana yang ini, Pak? Di level yang saya garis merah ini, yang merah ini, Pak. Ini baru disebut materi, Pak. Jadi ini bukan sesuatu yang punya nilai. Sesuatu yang haram dan sesuatu yang sia-sia, Pak. Ini hanya levelnya materi saja, dianggap sebagai sebuah materi. Sedangkan yang hijau itu, yang ada ziswaf dan jihad serta dakwahnya itu, nah inilah yang menurut ulama yang disebut dengan nilai. Jadi harta Bapak Ibu sekarang, silahkan ditentukan apakah harta itu materi atau harta itu sesuai dengan definisi ulama. Dia sesuatu yang punya nih, yang punya nilai, Pak. Kita yang tahu. Kalau kita masih di level kebutuhan sini, berarti kita hanya mencari rezeki hanya untuk menyambung kehidupan kita saja, Pak. Tidak menyambung bagaimana amal soleh kita nanti di akhirat dengan bersiswa atau berjihad atau berdakwah. Bapak Ibu semua, tangga ini dipengaruhi oleh proses kita tadi yang ada cara pandang dan ada keimanan. Di mana cara mencari hartanya perlu kita pikirkan supaya halal, mengelolanya benar, dan cara keluarnya juga benar, Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita inginkan, Bapak Ibu, terhadap harta kita supaya kita tidak salah dan tidak ditipu ya Pak ya oleh harta, dan harta itu menjadi media bagi kita untuk lebih baik. Seimbang kata kuncinya, di mana kita nggak tamak, miskin, kikir, mewah, lapar yang memang sudah terinstal dalam diri kita, tapi kita imbangi dengan harta itu adalah kita yakinin itu punyanya Allah, dititipin ke kita, kemudian suatu sifat harta itu adalah ujian, kita selalu bersyukur dengan harta yang Allah kasih, kita pakai untuk berjihad, untuk bersedekah. Sehingga kita tidak hanya indah dan dicintai. Jadi harus seimbang Bapak Ibu, punya harta silahkan seperti para sahabat, pakailah hartanya untuk yang baik-baik. Kalau mau membelanjakan harta, belanjalah di pertengahan, itu bahasa Al-Quran. Dan jangan lupa bersyukur dengan harta. Boleh dicintai harta, boleh kita takut miskin, boleh kita takut lapar, nggak boleh kikir gitu ya, nggak boleh mewah-mewahan, namun kita tetap ada di pertengahan. Inilah harta menurut Al-Quran, Bapak Ibu. Harta menurut Al-Quran. Dia seperti dua mata pisau. Bisa melukai kita, namun dia juga bisa mengantarkan kita kepada keselamatan akhirat. Buktinya apa? Buktinya tadi para sahabat, Pak. Ada Utsman bin Affan yang kekayaannya 2,5 triliun pada saat meninggal, matinya dijamin masuk surga, Pak. Ada Abdurrahman bin Auf yang meninggal dengan harta tercatat 6 triliun rupiah, matinya masuk surga. Itu orang-orang yang bisa menyeimbangkan posisi harta. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu, sedikit ya sharing diskusi kita tentang harta. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, ada pertanyaan, saya persilahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Deki atas pemaparannya yang sangat bermanfaat dan mendalam mengenai harta. Jadi saat ini kita waktunya tanya jawab bagi peserta yang ingin sharing atau bertanya, bisa on mic atau lewat chat room. Ini sudah ada Pak dari Ibu Winda Yuwanita. Izin saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah sedekah untuk mendukung program dakwah keutamaannya melebihi sedekah jariah, pembangunan masjid, atau menebus lahan panti asuhan atau pesantren? Baik, pertanyaannya bagus sekali Ibu. Keutamaan amal itu, Bapak Ibu semua, itu secara fikih itu ada ketentuannya. Yang pertama yang wajib dulu. Nah, jangan yang baru sunnah Bapak Ibu ya yang wajib. Nah, yang kedua nanti ditentukan oleh niat. Jadi kalau niat ini mungkin kita sudah sama-sama tahu ya, ini tergantung niatnya. Cuman kita ingin masuk ke kategori wajibnya Ibu. Jadi Bapak Ibu kaidah dalam bersedekah itu atau berzakat itu yang pertama yang wajib dulu kita selesaikan. Nah, kalau yang wajibnya belum tuntas, yang sunnahnya harus kita tinggalkan dulu, gitu Pak. Nah, dalam kasus ini, apakah sedekah untuk mendukung program dakwah keutamanya melebihi sedekah jariah pembangunan masjid? Bapak Ibu harus tahu dulu kondisinya. Yang mana yang paling membutuhkan, maka itu dulu yang diutamakan. Kalau program dakwahnya belum terlalu dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar itu, sedangkan membangun masjid di situ sangat dibutuhkan, maka yang wajib dulu diutamakan. Berarti membangun masjidnya dulu atau membebaskan lahan panti asuhannya. Atau sebaliknya, di situ masjidnya sudah banyak, Pak ya. Setiap 10 meter ada masjid, ada musola. Cuman ini lahannya lahan keluarga pengen bangun masjid juga gitu kan ada juga yang begitu. Sedangkan ada dakwah kita ini ada pemurtadan contohnya di satu wilayah dan butuh dana supaya tidak dimurtadkan saudara-saudara kita di wilayah itu. Maka Bapak Ibu yang wajib adalah yang membantu program dakwah itu supaya itu diutamakan. Jadi eh, mana yang lebih utama tergantung mana yang lebih wajib Bapak Ibu. Kita dahulukan untuk kasus yang antara dakwah dengan pembangunan masjid. Itu mungkin ya Bu Winda ya. Baik, Bu Winda, apakah tadi sudah uh, mendengar, menyimak? Halo, ada Bu Winda? Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Barusan ada yang raise hand dari Pak Akris, Pak Wanto, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih, Ustaz. Eh, terkait tentang harta yang tadi disampaikan bahwasannya harta itu yang memiliki nilai. Nah, Ustaz, di Indonesia ini khususnya yang memang mayoritas penduduknya ini suka yang mewah-mewah ya, Ustaz. Banyak dari mereka itu mengalihkan hartanya melalui kesenangan seperti contohnya mengkoleksi mobil mobil sport ya, kemudian mengkoleksi mainan kolektor, nah eh, kemudian mengkoleksi barang-barang antik. Nah, Ya. hal tersebut apakah masuk kategori harta yang memang eh, harta simpanan ya yang memiliki nilai, kemudian otomatis kalau memang itu harta simpanan berarti kan wajib ditunaikan zakatnya setiap tahun. Ustaz. Tafadhol. Mungkin dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya bagus Pak Wanto ya. Bapak Ibu semua, dalam Islam itu menurut para sarjana-sarjana Muslim dan para ulama, itu kebutuhan dalam Islam itu ada tiga Pak. Ada daruriyat, ada hajiat, ada tahsiniyat Pak. Jadi daruriyat dan hajiat ini itu kalau dalam bahasa kitanya namanya primer, sekunder, tersier Pak. Primer, sekunder, tersier. Jadi kalau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kita dulu itu adalah kebutuhan primer Pak. Kebutuhan primer itu pendidikan, eh,
Sandang, pangan, papan, Pak ya. Kemudian sekarang mungkin ditambah dengan pendidikan dan kesehatan. Nah, itu primer, Pak. Ini wajib hukumnya. Kemudian kebutuhan sekunder ini seperti alat transportasi dan alat komunikasi. Itu sekunder, Pak. Nah, sebagian ulama Islam dan sebagian sarjana-sarjana Muslim itu Bapak Ibu tidak boleh bergeser ke kebutuhan tersier, Pak. Contohnya tadi mengoleksi mobil sport gitu, Pak ya. Padahal kita nggak butuh, Pak. Atau mengoleksi barang-barang yang menurut kita penting, bagus gitu, Pak ya. Nah, itu nggak boleh kita lakukan selama itu para sarjana Muslim ngasih catatan, Pak. Selama kebutuhan Bapak yang primer sekundernya belum terpenuhi dan kebutuhan tetangga-tetangga Bapak primer dan sekundernya belum terpenuhi. Sebelum ini terpenuhi dua-duanya, Pak, nggak boleh bergeser kepada atau beranjak kepada kebutuhan tersier, Pak. Jadi ada kebutuhan kita dulu dan keluarga kita diperlebar sampai kepada kebutuhan tetangga-tetangga kita, Pak. Jadi kalau tetangga kita, Pak, masih belum bisa bayar SPP, kita beli mobil koleksi baru, Pak, yang terbaru ini, yang mobil yang nomor 3 sudah ini, ya nggak? Padahal di rumah itu cuma 2 orang, maka menurut ulama Islam itu nggak boleh, Pak. Sebagian besar. Itu nggak boleh. Karena tetangganya belum selesai dengan kebutuhan primer dan sekunder, Pak. Jadi Bapak Ibu, hadis Nabi yang mengatakan kamu nggak mencium masuk surga, nggak mencium bau surga. Kalau tetanggamu lapar, sedangkan kamu tidur dalam keadaan kenyang, nggak akan mencium bau surga. Itu definisinya dipahami begitu sekarang, Pak. Jadi Bapak Ibu, zakat pun sebenarnya, makanya dalam undang-undang zakat, zakat itu harus didistribusikan di mana dia dikumpulin atau diambil gitu, Pak ya. Bahkan sebaiknya zakat itu untuk orang yang di sekitar kita. Orang yang di sekitar kita. Itu maknanya begitu, Pak. Supaya tidak ada semua kebutuhan orang itu primer dan sekundernya terpenuhi. Tersiernya nggak bisa bergeser kalau yang dua itu belum terpenuhi. Ada sebagian ulama yang bilang boleh memenuhi kebutuhan tersier. Sama kayak tadi, Pak. Kayak jalan-jalan gitu, Pak ya. Mau ngoleksi lukisan alam yang bagus gitu. Sebagian ulama membolehkan, namun dengan catatan tadi. Pastikan dirimu dan keluargamu serta orang di sekitarmu, di lingkunganmu itu aman secara ekonomi. Basic need-nya terpenuhi. Nah, itu yang pertama, Pak. Kaidahnya begitu yang pertama. Yang kedua, apakah barang-barang simpanan itu dikenakan zakat? Prinsip zakat itu adalah kepada harta yang memiliki nilai dan berkembang, Pak. Memiliki nilai dan berkembang. Kalau harta itu punya nilai dan berkembang, atau punya nilai ekonomis artinya, Pak ya, maka dia kena zakat. Kalau dia punya nilai ekonomis, kayak barang kayak apalah ya, kayak aset yang memang nilai berharga tinggi gitu, Pak ya. Semakin lama semakin mahal harganya gitu ya, semakin antik. Maka dia kalau punya nilai ekonomis, dia harus kena zakat, Pak. Harus kena zakat. Tapi kalau dia nggak berkembang dan nggak punya nilai ekonomis, nggak kena zakat. Gitu ya, Pak Wanto ya. Ya, semoga terjawab ya Mas Akris atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada yang sudah angkat tangan, tapi izin saya membacakan pertanyaan dari Ibu Isti dulu ya Mas Akbar. Dari Ibu Isti, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ketika kita mempunyai rezeki lebih, kita sudah berniat ingin mensodakohkan, tetapi ternyata tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak, akhirnya tidak jadi disedekahkan, bagaimana Ustadz? Baik, Ibu sudah dapat niat pahala dari niat sedekahnya, Bu ya. Yang kedua, Bu, kebutuhan kalau kita ada kebutuhan, maka diutamakan kebutuhan kita dan keluarga kita dulu sebelum disedekahkan. Jadi Ibu dapat dua-duanya akhirnya. Dapat pahala sedekahnya dan dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak. Bapak Ibu, prinsipnya yang kita penuhin dulu itu adalah menurut Al-Qur'an itu kebutuhan kita dulu, Pak. Jadi jangan bersedekah dulu sebelum kebutuhan kita penuhin dulu. Khususnya kebutuhan yang primer, Pak. Kebutuhan primer. Kita dan orang yang menjadi tanggungan kita. Ya, kalau kita kepala keluarga berarti istri, anak-anak, Pak. Ini yang paling utama, Pak. Di lingkarannya begitu. Habis itu nanti pindah ke kerabat terdekat kita.
ke saudara kita, adik, kakak gitu ya, keponakan. Nah, itu dulu Pak. Baru nanti bergeser kepada yang lain. Bergesernya begitu Pak. Jadi kalau kita punya niat sedekah, ini ada uangnya. Tahu-tahu anak kita harus bayar SPP sekolah Pak. Mau sedekah dulu atau mau SPP dulu yang dibayarkan sekolahnya? Itu yang didahulukan SPP sekolah Pak. Namun niat sedekahnya udah dapat pahala Pak. Kan dalam Islam punya niat baik saja Bapak Ibu, dalam Islam itu Pak udah dapat pahala. Sedangkan kalau punya niat buruk belum tercatat sebagai dosa. Nah, itulah motivasi dari Allah untuk kita terus berbuat baik Bapak Ibu. Itu mungkin ya Pak Ibu Bu Isti ya. Ya. Jadi alhamdulillah ini dapat pahala sedekah dan kebutuhannya terpenuhi. Baik, Ibu Isti, halo. Semoga tadi apa yang disampaikan sudah terjawab ya Bu Isti. Oke, selanjutnya tadi ada Mas Akbar yang sudah raise hand. Silakan pertanyaannya boleh disampaikan Mas Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Mbak Tika dan juga Pak Ustadz Deki Anwar yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Jadi tadi waktu mempresentasikan ya tentang webinar hari ini, saya lumayan tertarik dengan cerita Usman dan juga Salabah yang Ustadz sampaikan di awal tadi, bahwa kedua-duanya itu sebelum memang Allah berikan kekayaan gitu melalui doa dari Nabi Muhammad, itu mereka mempunyai respon yang berbeda gitu antara Usman dan juga Salabah. Kalau Usman tadi seperti Ustadz bilang, bisa tetap konsisten menjadi orang yang beriman setelah diberikan kekayaan, dan Salabah ini mempunyai respon yang berbeda. Dijelaskan sama Ustadz tadi ya bahwa Salabah ini kan sebelumnya dia tuh adalah seorang Muslim yang beriman ya Ustadz, pada saat dia masih miskin, dan kemudian pada saat dia sudah menjadi kaya, dia ternyata tidak bisa mempertahankan keimanannya. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini adalah, ini kan ada perbedaan ya Ustadz pada saat Salabah itu miskin dan juga kaya. Artinya pada saat Salabah miskin, ini dia bisa tetap beriman, sedangkan pada saat kaya dia goyah gitu keimanannya. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya cobaan kekayaan itu lebih berat dibandingkan dengan cobaan miskin? Eh, dan kita juga bisa melihat ya dari kasus Salabah tadi, eh, mungkin dari Ustadz ada tanggapan terhadap itu. Kemudian pada saat kita diberikan cobaan ya Ustadz, entah itu cobaan menjadi orang yang berlimpah harta maupun orang yang mungkin berkekurangan ataupun miskin, itu bagaimana cara terbaik dari kita itu untuk menanggapi cobaan tersebut. Dan juga saya pernah mendengar salah satu quotes ya yang tentang miskin dan juga kaya. Jadi yang saya tahu itu adalah kaya itu adalah pada saat kita merasa cukup, dan miskin itu adalah pada saat kita menginginkan lebih. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Ustadz terhadap hal tersebut, dan sebenarnya bagaimana cara terbaik pada saat kita memandang kaya dan juga miskin? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Akbar. Pertanyaannya bagus sekali Pak. Jadi betul, Pak Akbar. Suara saya masih kedengeran nggak Pak? Jelas Pak Deki. Jelas ya, habis ininya baterai headset. Jadi betul Pak. Setiap orang itu pasti diuji dengan kondisinya masing-masing. Dan setiap kondisi itu adalah ujian. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada orang yang diuji dengan harta. Pertanyaannya, mana yang lebih berat gitu Pak ya? Apakah ujian harta yang banyak atau yang sedikit? Kalau saya melihat, itu tergantung orangnya. Makanya salah satu topik kita hari ini Pak, mengenal harta, itu salah satu ikhtiar kita untuk tidak alergi dengan harta, Pak. Untuk tidak melihat harta itu problem. Tapi harta itu sebenarnya bagus kok gitu ya. Kalau kita tahu fungsinya apa, kalau kita tahu sifat dan karakter harta itu seperti apa. Sama dengan Sa'labah tadi. Sa'labah dia nggak tahu kalau harta itu punyanya Allah. Dan kecintaannya itu berlebihan, Pak, dengan harta itu. Dia melihat bisnisnya berkembang. Dia kan bisnis kambing, Pak ya. Kambingnya itu berkembang sampai nggak muat lagi, Pak. Di Madinah itu digembalakan sehingga dia dikembalakan tempat lain. Karena saking jauh tempat ngembalanya dan dia monitoring terus itu kambing,
dia nggak sempat lagi sholat berjamaah ke masjid gitu Pak ya. Dia nggak lagi sholat bersama Rasulullah gitu Pak. Nah, upaya kita untuk menghadapi ujian itu Bapak Ibu, yang pertama kita harus punya ilmunya. Jadi apapun ujian kita Pak, harus kita punyai ilmunya. Nah, harta itu nggak banyak orang yang punya ilmu tentang harta. Yang ada kesimpulan tentang harta yang banyak gitu Pak ya. Kalau punya harta hidup lebih enak gitu Pak ya. Terus ada perspektif yang ekstrim kanan, harta itu cuman nanti susah di akhirat gitu Pak. Jadi nggak mau punya harta. Itu yang terjadi, umat Islam sekarang mundur. Yang penting itu sebenarnya adalah pengetahuan dan ilmu kita terhadap harta. Tadi sudah saya sampaikan Pak, terhadap harta kita hanya perlu seimbang saja Pak. Tidak terlalu berlebihan membenci harta sehingga memang kita akhirnya menjauhinya, atau tidak terlalu berbangga-bangga dengan harta. Nah, Rasulullah itu terkait dengan kondisi tadi, bagaimana cara menyikapi yang paling baik, Rasulullah itu sudah ngasih rumusnya, Pak. Kalau kita bukan hanya miskin dan kaya saja, kalau kita lagi dalam kesulitan, Rasulullah ngasih rumusnya. Maka rumusnya orang Islam itu, orang mukmin itu kata Rasulullah adalah akan sabar. Jadi kalau miskin, Pak, miskin itu kan susah, Pak ya. Rumusnya kata Rasulullah adalah sabar. Kalau kamu dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan lapang, kaya, banyak harta, maka kata Rasulullah rumusnya adalah orang beriman itu akan bersyukur. Hidup kita ini pasti di antara dua itu saja, Pak. Every day, Pak. Mau pagi, mau siang, mau sore, pasti di antara dua itu rasanya. Ada bahagianya, ada sedihnya. Dalam hal apapun. Dan Rasulullah ngasih penawarnya sudah. Kalau lagi lapang, syukur. Kalau lagi sempit, sabar. Maka orang miskin, dia harus banyak sabar. Banyak sabar. Sabar itu sendiri pun punya pahala. Jadi bersabar dengan kesulitan dapat pahala. Sama halnya dengan bersyukur. Jadi ibadah Allah itu maha adil. Apapun kondisi kita, Allah kasih kesempatan untuk beribadah. Yang itu bisa mendulangi pahala kepada kita. Jadi itu rumusnya Pak ya. Bagaimana rumus terbaik dan mana yang terbaik untuk kondisi kita kurang harta dan kondisi kita memiliki harta lebih banyak. Jadi kita nggak akan pernah tahu mana yang terbaik untuk kita. Nggak akan tahu kita, Pak. Saya belum tentu saya tahu kalau yang terbaik bagi saya adalah saya banyak uang. Belum tentu, Pak. Bisa jadi yang terbaik kan itu bahasa Al-Quran. Bisa jadi kita nganggap itu baik, padahal itu nggak baik bagi kamu, kata aku. Bisa jadi itu kamu anggap tidak baik, padahal itu baik untuk kamu. Jadi kita nggak pernah tahu. Itu hanya Allah yang tahu sifat itu. Yang perlu kita tahu adalah apapun kondisi kita, Rasul kasih rumusnya dua tadi. Kalau kamu sulit, kamu sabar. Kalau kamu lapang, bahagia, kaya, kamu bersyukur. Nah, itu rumusnya, Pak. Mana yang terbaik? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang paling tahu mana yang terbaik untuk kita. Gitu, Pak ya. Baik, Mas Akbar, semoga apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz Deki dapat menjawab pertanyaannya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Maman. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa setan menakuti manusia dengan kemiskinan. Bagaimana cara kita mengatasi rasa takut tersebut agar tetap bisa berbagi dan bersyukur? Halo, Pak Diki, maaf suaranya hilang. Oke. Boleh diulang lagi, Maria? Boleh. Dari pertanyaan dari Bapak Maman, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Bagaimana cara kita mengatasi rasa takut tersebut agar tetap bisa berbagi dan bersyukur? Baik. Pertama, Bapak Ibu, sifat dasar yang sudah Allah berikan kepada kita melalui setan itu adalah takut miskin, Pak ya. Semua orang kan begitu. Nggak ada yang mau miskin, Pak. Itu dipastikan begitu. Dan takut lapar, Pak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya tadi sudah disampaikan di materi kita di awal, yaitu dengan meyakini bahwasanya semua kepunyaan itu adalah dari
dari Allah. Semua yang kita punya itu adalah miliknya Allah, dan Allah akan ganti. Allah akan penuhi kebutuhan kita, Pak. Allah akan Tanya oleh Afwan, Pak Deki suaranya hilang. Afwan, Pak, suaranya belum kedengaran. Halo, Pak Deki. Suaranya hilang, Ustaz. Cek. Afwan, suaranya Suaranya hilang, Ustaz. Oke. Sesuai, Pak. 1.000. Halo, halo Ustaz. Iya, halo? Sudah kedengeran belum, Bu? Iya, baru. Afwan, Oke, Ustaz. baik. Hilang. Ini saya kehabisan baterai headset ya. Jadi sampai di mana tadi, Bu, ya kedengeran terakhirnya? Boleh diulang? Sampai di segala yang ada kepunyaan Allah. Oh, Iya. baru sampai di situ, masih di Masih awal. awal banget. Baik, jadi ngomong sendiri saya tadi, berarti. Semuanya itu punya Allah, itu yang pertama, Pak. Nah, kisah Abu Bakar, Bapak Ibu, itu waktu ditanya oleh Rasul, dia ingin menyumbangkan semua hartanya, Rasul tuh kaget, Pak. Jadi, untuk kamu dan keluarga kamu pakai apa ya, Abu Bakar? Abu Bakar jawabnya, Allah dan Rasulnya. Ada Allah dan Rasulnya. Seyakin itu, Pak. Terus ada Umar. Umar nggak seyakin itu, Pak. Masih ada rasa takut sama kayak kita, Pak. Umar hanya separuh, Pak, menyedekahkan hartanya kepada agama. Separuhnya lagi untuk dia dan keluarganya. Nah, dalam Al-Quran, Bapak Ibu, dan para sarjana-sarjana Muslim, Bapak Ibu, Al-Quran itu hanya menganjurkan kita kelebihan dari kebutuhan kita yang kita sedekahkan dan infakkan itu, Pak. Kalau saran saya, itu dulu, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, pertama nih prioritas Bapak Ibu tuh memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita. Itu yang pertama. Kalau ada kelebihan, maka kata Al-Quran, baru itu yang disedekahkan. Baru itu yang diinfakkan. Kenapa, Pak? Kalau kita infakkan di melebihin kebutuhan kita, melebihin kesanggupan kita, saya khawatir, Pak, iman kita nggak sekuat Abu Bakar, Pak. Atau nggak sekuat Umar bin Khattab, Pak. Memang iman kita lebih hebat dari Umar, Pak. Umar aja masih ninggalin separuh hartanya, Pak, ya. Nah, jadi Al-Quran itu sudah mengukur sebenarnya kemampuan kita untuk mengeluarkan harta-harta kita. Jadi untuk menghilangkan rasa takut itu, Bapak Ibu, sudah dibuat rumus matematik oleh Islam. Dengan cara, tadi sudah saya bilang, pertama memenuhi dulu semua kebutuhan kita, kelebihannya kalau masih ada lebih, Pak, baru itu yang kita sedekahkan. Baru itu yang kita bagi, Pak. Jangan Bapak langsung nanti bagi semuanya, habis uangnya, terus anak keluarganya, Allah dan Rasulnya, itu benar, tidak salah. Tapi yang khawatirnya kita nanti, iman kita nggak sekuat Abu Bakar, Pak. Kalau dikasih cobaan berat gitu, Pak, ya. Kalau Abu Bakar kan nggak disangsikan lagi imannya, melebihin iman orang beriman semuanya yang ada di bumi ini. Timbang Abu Bakar, timbang kumpulin semua orang, masih berat imannya Abu Bakar, Pak. Mungkin itu, Pak, ya. Itu sangat penting supaya nanti terjaga tetap ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Pak Maman, halo. Semoga Pak Maman tadi menyimak apa yang telah dijawab dari pertanyaannya. Kemudian selanjutnya, Pak Deki, kita masih bisa sharing pertanyaan? Masih. Lanjut, Baik. Mbak Tika. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Ovi. Assalamualaikum Pak Deki, izin bertanya. Tadi kan sempat dibahas mengenai cara bijak menggunakan atau membelanjakan uang kita agar tidak boros namun tidak kikir. Untuk setiap orang bisa jadi titik idealnya berbeda. Adakah standar tertentu dalam agama Islam mengenai titik ideal kita membelanjakan harta kita? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, Mbak Ovi. Mbak Ovi, titik ideal itu adalah kebutuhan kita. Itu titik idealnya. Kebutuhan orang berbeda,
tergantung dari kualitas hidupnya dan kuantitas yang dibiayainya. Sehingga memang tidak ada standarisasi yang sama kebutuhan setiap orang atau setiap keluarga itu berapa. Nah, maka kita yang tahu, contohnya, kalau saya punya istri dan anak 3, anak saya sekolah di contohnya sekolah terpadu semua, yang biayanya besar-besar contohnya, sehingga pengeluaran saya contohnya 7 juta sebulan. Maka ideal saya itu adalah 7 juta biaya saya hidup sebulan. Nah, berarti belanja saya supaya tidak kikir dan tidak boros, ya di angka 7 juta. Itu Bu ya, itu kebutuhan kita. Ada satu keluarga lagi yang mungkin anaknya cuma 1 dan belum sekolah contohnya, masih TK, sehingga biayanya nggak banyak. 3 juta cukup sebulan. Maka tidak boros dan tidak kikirnya itu ada di angka 3 juta. Kalau dia punya pendapatan 15 juta dan dia habiskan 14 juta, sedangkan 3 juta cuma kebutuhannya, maka sisanya 14 kurang 3, 11 jutanya itu bisa terkategori sebagai pemborosan. Bisa sebagai pemborosan. Nah, ini kita yang tahu Bapak Ibu. Jadi tidak ada standar idealnya. Standar idealnya itu adalah kebutuhan kita masing-masing. Kebutuhan dari individu maupun keluarga itu masing-masing. Itulah yang menjadi, dan setiap keluarga kebutuhannya beda-beda. Dan itu wajar, tidak ada masalah dengan kebutuhan yang beda-beda antar keluarga ataupun antar individu. Mungkin itu ya, Mbak Ovi ya. Jadi kita yang tahu Bapak Ibu masing-masing, kebutuhan ideal untuk kita dan keluarga kita berapa. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga, halo Kak Ovi. Halo, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Sama-sama Ibu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rifani. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, maksud dari harta kafarat tolong dijelaskan lebih detail. Terima kasih. Oke, harta kafarat itu harta yang terkait dengan apa ya, tembusan Bu ya. Kalau kita ada salah, kita harus bayar berapa. Nah itu. Jadi itu hanya sebentuk apa ya, penebusan terhadap kesalahan-kesalahan kita saja Bu. Itu yang dimaksud kalau kafarat Bu ya. Kalau memang itu yang dimaksud dengan harta kafarat dalam tulisan ini. Nah, harta kafarat itu tergantung dari jenis-jenisnya. Apa pelanggaran yang kita lakukan. Itu banyak ya jenis-jenis pelanggarannya Bapak Ibu. Kalau di bulan Ramadan itu ada. Kalau kita lagi umroh atau haji itu ada juga harta kafaratnya. Dan itu ketentuannya sudah ada detail ya dalam aturan-aturan agama kita. Jadi harta kafarat itu adalah harta yang harus kita tunaikan terhadap kesalahan yang kita lakukan. Tergantung apa kesalahan yang kita buat. Dan jumlahnya, kemudian bagaimana cara menunaikannya, itu tergantung kesalahannya tadi. Itu ya, Mbak Ibu Rifani ya. Bapak ya, Bapak Rifani. Oh, Bapak ya ini. Semoga apa yang disampaikan menjawab pertanyaan Bapak Rifani. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Budianto. Ustadz izin bertanya, saya seorang marketing mobil bekas, setiap penjualan 1 unit saya bisa dapat keuntungan 3-5 juta. Lalu saya ingin mengeluarkan zakat perdagangannya sesuai transaksi. Apakah hal itu boleh Ustadz walaupun belum mencapai haul 1 tahun, saya keluarkan zakat perdagangannya karena saya khawatir jika menunggu 1 tahun uangnya terpakai. Baik, Pak Budi, pertama itu belum bisa dikategorikan zakat. Tapi menurut fatwa MUI itu boleh statusnya mengangsur, Pak. Jadi ngangsur zakat nah, statusnya. Tetap yang namanya zakat itu harus harus sampai nisab dan haulnya. Ini kita belum hitung nisabnya, Pak ya. Dan yang pasti haulnya juga belum sampai gitu ya zakat perdagangannya. Jadi Bapak boleh, tapi boleh ditunaikan. Sama kayak zakat profesi, Pak. Boleh ditunaikan setiap bulan atau setiap kali terjadi transaksi, namun dicatat, Pak. Dicatat, nanti dihitung haulnya. Sudah berapa kita tunaikan? Sudah berapa kita angsur, Pak? Jadi angsur. Sama zakat profesi itu sebenarnya juga 1 tahun. Cuman ada yang bayarnya setiap bulan.
statusnya itu belum membayar zakat sebenarnya, tapi mengumpulkan uang untuk nanti membayar zakat kalau haulnya sudah sampai. Jadi nabung dulu, Pak. Nabung zakat namanya. Boleh, Pak, seperti itu. Tapi tetap dia belum ditunaikan sebagai zakat. Jadi Bapak tinggal catat saja. Hari ini saya udah transaksi yang pertama saya udah mengalokasikan untuk zakat sebesar 200.000. Transaksi yang kedua 300.000. Tanggal sekian, tanggal sekian. Jadi itu boleh dicatat, ditunaikan ke las GIS, boleh Pak. Nanti, tapi Bapak perlu buat catatan pribadi, ya. Bisa jadi kurang, bisa jadi berlebih, Pak. Bisa jadi tidak sampai nisab, gitu Pak ya. Nah, bisa jadi. Tapi eh, pencatatannya perlu kita lakukan karena dia tidak bisa dikatakan sudah bayar zakat pada saat transaksi terjadi karena dia harus terpenuhi syarat haulnya yaitu 1 tahun kalender Hijriah. Gitu ya Pak Budi ya. Alhamdulillah. Semoga menjawab dari pertanyaannya Pak Budi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Erdi Mardiansyah. Assalamualaikum Pak, mau bertanya bagaimana cara menanggapi saudara kita yang perhitungan? Sekian, terima kasih. Pertama Pak Erdi didoakan Pak ya, didoakan saudaranya supaya tidak lagi perhitungan Pak ya. Yang kedua Pak, kalau ada edukasi-edukasi begini diajak gitu Pak ya, diajak ikut gitu Pak. Saya juga punya Pak, saya juga punya keluarga dekat bahkan ya, bukan lagi saudara tapi keluarga mungkin ya, yang juga sangat perhitungan Pak, sangat perhitungan. Nah itu butuh waktu memang untuk mereka karena tadi Pak harta itu berat ya. Jadi kalau kita nggak tahu harta itu seperti apa sifatnya, Pak, dia benar-benar lekat dalam hati kita, Pak. Kalau harta itu sudah sampai ke hati, Pak, itu susah lepas, Pak. Pasti perhitungan jadinya. Pasti perhitungan. Dan ngelepasnya itu susah. Ngelepasnya itu susah. Nah, tinggal kita berdoa kepada Allah, semoga dia tahu fungsi harta itu hanyalah titipan dari Allah. Dia tahu harta itu lah yang nanti akan membantu kalau dialokasikan untuk yang baik di akhiratnya nanti akan membantu dia dan dia tahu kalau harta itu ditumpuk-tumpuk dan tidak digunakan untuk yang baik itu akan menjadi problem bagi dia nantinya. Jadi upaya kita saya rasa salah satunya adalah dengan ilmu Pak. Tadi saya sudah sampaikan saya banyak melihat orang-orang yang punya harta itu banyak terjebak karena dia nggak tahu harta itu gimana sifatnya gitu. Jadi benar-benar dikuasain Pak oleh harta. Orang kalau udah dikuasain oleh harta udah susah Pak. Udah susah Pak. Dia ngukur kita pun pakai harta kadang Pak. Ngukur saudaranya kadang pakai harta Pak. Gitu. Itu bukti kalau dia udah dikuasain harta Pak. Dan untuk lepas dari situ itu susah. Susah Pak. Apalagi kalau style gaya hidupnya udah terbiasa gitu Pak ya. Terbiasa. Jadi makanya tadi saran saya yang pertama itu berdoa. Karena memang untuk ngelepas itu sulit. Sulit. Mau kita kasih pemahaman pun juga sulit. Mau kita ikutkan sharing-sharing video-video pendek di sosmed pun juga mungkin sulit bagi dia gitu ya. Tapi kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga Allah karuniakan harta itu hanya dalam genggaman kita. Kata ulama, harta itu hanya dalam genggaman. Kita kuasain dalam tangan kita, jangan sampai masuk ke hati. Kalau udah kita cintai masuk ke dalam hati, susah lepasnya. Itu mungkin Pak ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara menghadapi saudara yang perhitungan Pak ya. Tapi jangan sampai Pak tali silaturahimnya putus Pak ya gara-gara hitung-hitungan tadi. Jadi tetap dibangun saudaranya. Ya jadi ya udahlah kita anggap aja saudara tuh ya memang perhitungan orangnya gitu ya. Tapi ya kita tetap biasa-biasa saja. Sambil berdoa kepada Allah semoga suatu saat dapat hidayah. Gitu Pak Mbak Tika. Baik, alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Oh, ternyata sudah habis pertanyaannya, Pak. Izin sebentar, Pak. Pertanyaan baru itu Pak. Sebentar, Pak. Saya cek dulu. Oh, ya, ada. Oh, baik. Pak Ridwan, boleh disampaikan langsung?
Halo? Atau mau ditulis? Saya bacakan. Jika harta kita pas-pasan, mana dulu yang lebih prioritaskan adalah apakah kebutuhan atau sedekah? Baik, Pak Ridwan, tadi sudah disampaikan di awal, yang diprioritaskan pertama adalah kebutuhan, Pak. Kebutuhan. Sedekah itu dalam bahasa Al-Quran hanya kelebihan dari kebutuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ada kelebihan setelah memenuhi semua kebutuhannya, kalau kita seorang suami, berarti kebutuhan kita adalah kebutuhan kita, istri, anak-anak, ya, dan rumah. Kalau itu sudah selesai, Pak, baru masih ada sisanya, baru disedekahkan. Gitu, Pak ya. Baru disedekahkan. Itu perintah Al-Quran, Pak. Itu perintah Al-Quran. Jadi kalau ada pilihan apakah kebutuhan atau sedekah, jawabannya kebutuhan, Pak. Nah, nanti akan berbeda kalau keinginan. Nah, gitu, Pak ya. Cuman karena ini pas-pasan, jadi berarti itu kan kebutuhan, Pak ya. Nah, yang problem nanti keinginannya yang belum terpenuhi, sedekah nggak mau. Nah, itu susah, Pak. Kebutuhannya udah terpenuhi, keinginannya belum, tapi nggak mau sedekah juga karena keinginannya belum terpenuhi. Nah, itu baru problem. Itu berarti sedekah duluan, keinginannya nanti. Gitu, Pak ya. Nanti ada waktu mungkin kita akan bahas tentang apa beda keinginan dengan kebutuhan, Pak. Mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena kurikulum pertemuannya udah kita bahas kemarin. Ya, nanti kita akan bahas khusus tentang apa beda keinginan dengan kebutuhan tentang harta. Baik, Oke, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. sudah menjawab ya, Pak Ridwan. Iya, Mbak, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, pertanyaannya sudah yang terakhir, Pak Diki. Izin, apakah ada closing statement untuk ini? Baik, terima kasih Mbak Tika, Bapak Ibu semua, terima kasih. Alhamdulillah masih hadir bersama kita Bapak Ibu ya di Zoominar pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan di pertemuan terakhir penutup kita ini, di seminar penutup kita ini Bapak Ibu ya. Harta itu dalam Islam Bapak Ibu itu bukan sesuatu hal yang berbahaya. Jadi harta itu sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan untuk kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua rukun Islam, 4 diantaranya, bahkan katanya semuanya itu butuh harta, Pak. Untuk bersahadat pun bagi mu'alaf katanya butuh harta, Pak. Karena harus pakai materai katanya pada saat dia pindah agama. Katanya. Untuk bersahadat harus pakai materai, masih tidak beli materai juga katanya. Jadi Bapak Ibu semua, harta dalam Islam sangat penting posisinya. Namun juga banyak orang yang terlena atau dikuasain oleh harta, Pak. Ini yang berbahaya. Kenapa dia bisa dikuasain oleh harta? Salah satunya adalah karena dia tidak punya ilmu tentang harta. Makanya topik kita pada hari ini adalah mengenal harta, Pak. Supaya kita tahu harta itu sifatnya gimana, kalau dia kebanyakan kita harus bagaimana, kalau dia kekurangan kita harus bagaimana, kalau dia ada di sekitar kita harus bagaimana. Dan kalau Allah ngambilnya, kita harus gimana. Nah, itu sudah disampaikan Bapak Ibu, sifat-sifat harta. Harta yang Allah yang punya harta, kemudian harta itu sifatnya hanya ujian bagi kita. Kalau dia sedikit, ujian. Kalau dia banyak, ujian. Jadi udah disampaikan, kalau dia banyak kita harus ngapain? Bersyukur. Kalau dia sedikit, ngapain? Harus sabar. Terus, kalau kita cinta boleh mencintai harta, itu untuk membuat kita bersemangat Bapak Ibu ya, mencari harta. Tapi nggak boleh berlebihan. Nggak boleh boros, nggak boleh mewah-mewah, dan tidak boleh pula kikir. Jadi bahasa Al-Quran itu belanja di tengah-tengah. Gitu Pak ya, di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya belanja itu beda. Di antara kita beda-beda, Pak. Jadi standar hidup kita beda-beda. Jadi di tengah-tengah itu beda-beda juga. Di tengahnya saya beda dengan di tengahnya Mbak Tika. Itu pasti beda. Nah, kita yang tahu. Ini menurut kita nih udah berlebihan nih. Ini menurut kita nih, saya terlalu pelit nih sama anak saya gitu ya. Wah, ini terlalu boros saya nih sama anak saya. Kita yang tahu Bapak Ibu. Jadi Islam menganjurkan perlakukan harta, sikapin harta dengan tepat. Supaya harta itu bisa menghantarkan kita seperti Utsman bin Affan. Bukan seperti Sa'labah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Orang yang selevel Sa'labah saja, yang dekat dengan Rasul, bisa berubah oleh harta.
Jadi harus hati-hati. Namun harta pun juga bisa menghantarkan Utsman, Abdurrahman bin Auf, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi orang yang dijamin masuk surga oleh harta yang dimilikinya. Maka Bapak Ibu kembali ke diri kita masing-masing dengan ilmu yang cukup. Ayo kita kelola dan sikapi harta dengan baik sesuai dengan ajaran agama kita. Demikian saja Mbak Tika. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali, bisa berdiskusi kembali. Insya Allah pertemuan kita ini rutin ini dengan Zoominar kita ya Mbak Tika ya setiap bulan dengan topik-topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya, apakah ini Zoom-nya tiap bulan? Insya Allah ada setiap bulan. Nanti kami share di grup ya, teman-teman, Bapak Ibu, untuk tema-tema selanjutnya mengenai harta dan lain sebagainya. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah bisa menyelesaikan webinar kita dengan lancar. Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih pada Ustadz Deki yang telah membagikan ilmunya. Insya Allah ilmu malam hari ini bisa kita pelajari dan jadi cara pandang kita mungkin agak sedikit berbeda ya akhirnya. Tidak lupa terima kasih banyak kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini, sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Semoga kita semua bisa jadi lebih lebih bersikap sikapnya jadi lebih pandangannya tentang harta tuh sesuai dengan ajaran Islam gitu insya Allah. Saya Tika mohon undur diri. Semoga malam hari ini apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu wabarakatuh. semua. Izin live ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Deki. Sama-sama Pak Kris. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu semua. Ya. Ya, Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Izin live ya. Iya Pak. Waalaikumsalam. Kak Tika mau nanya ini ada sertifikatnya nggak Kak? Oh iya baik. Untuk sertifikat nanti ada isi absen dulu. Nanti saya info di grup ya Bapak Ibu dan teman-teman. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Sertifikatnya nggak bisa digadaikan ya Kak? Aduh, itu bukan sertifikat tanah. Baik Kak. Malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum, izin pamit. Izin saya live dari Zoom teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.